Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-An'am. Kita masuk pada ayat yang 111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata aw kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka, wa kallamahumul mauta, dan orang-orang yang telah meninggal berbicara dengan mereka, wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula, dan kami kumpulkan segala sesuatu ke hadapan mereka, niscaya maka liyu'minu, niscaya mereka tidak akan beriman, illa ayyasha Allah, kecuali Allah menghendaki, walakinna aktsarahum yajhalun, akan tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang jahil. Ayat ini adalah kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya, yang di mana orang-orang musyrikin disebutkan mereka meminta agar Nabi SAW mendatangkan mukjizat-mukjizat yang lain agar mereka beriman. Seakan-akan mereka berkata, kalau engkau menurunkan mukjizat-mukjizat sebagaimana permohonan kami, maka kami akan beriman kepadamu, ya, sebagaimana telah kita sebutkan pada ayat 109, wa aqsamu billahi jahda aimanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha. Mereka bersumpah dengan sungguh-sungguh dengan nama Allah, seandainya datang ayat kepada mereka, mukjizat, mereka akan beriman. Di antaranya disebut dalam sebagian riwayat, mereka minta agar didatangkan malaikat. Turunkan malaikat, kami akan beriman, atau bangkitkan nenek moyang kami yang sudah meninggal. Di antara nenek moyang kami adalah Qusay bin Kilab, fa innahu rajulun sidqin, dia seorang laki yang jujur. Bangkitkan dia, kami ingin tanya kepada dia, Qusay bin Kilab, nenek moyangnya Nabi, maksudnya nenek moyang mereka sama-sama, tentang kebenaranmu, ya. Ya. Dan atau kumpulkan manusia-manusia yang sudah mati semuanya, kami akan bertanya kepada mereka. Ini permohonan mereka. Dan mereka mengatakan kalau itu bisa dipenuhi, maka kami akan beriman. Allah bantah mereka, ya. Kata Allah, walau annana, sebelumnya Rasulullah sudah diperintahkan untuk menjelaskan bahwasanya urusan mukjizat bukan urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urusan mukjizat urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji hamba-hambanya dengan cara yang Allah kehendaki, bukan dengan memenuhi segala permohonan mereka. Ya, ini sudah kita jelaskan. Di antara bantahannya, Allah mengatakan, walau annana nazzalna ilaihimul malaika, kalau kami turunkan malaikat kepada mereka, wa kallamahumul mauta, dan mayat-mayat bangun kemudian bicara sama mereka, wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan, ya, atau kami akan kumpulkan segala sesuatu bagi mereka, kubulan, ya, jamak dari qabilan. Ada yang mengatakan maknanya adalah yaitu muwajahah, ya, di hadapan mereka, datang di hadapan, benar-benar hadir di hadapan mereka. Ada yang mengatakan artinya jamaah, itu sekelompok orang datang, mereka ngobrol. Kemudian sekelompok orang yang lain yang sudah meninggal dibangkitkan, ngobrol lagi sama mereka. Sekelompok orang. Kalau ini pun dilakukan kepada mereka, maka liyu'minu, kata Allah, mereka tidak bakalan beriman. Kenapa bisa demikian? Karena memang mereka punya banyak syubhat. Di antara syubhat mereka, Muhammad adalah penyihir. Sudah datang mukjizat lebih hebat. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Rembulan terbelah, mereka tidak beriman. Al-Quran luar biasa. Mereka tidak beriman. Muhammad SAW adalah seorang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Bagaimana bisa datang Al-Quran yang mengabarkan hal-hal gaib tentang masa lalu, juga tentang masa depan. Mereka tidak beriman. Sehingga disimpulkan bahwasanya seandainya ini semua dipenuhi, maka liyu'minu, mereka tidak bakalan beriman. Wa iyyaru ayatan yaqulu yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Kalau setiap ada, kata Allah, setiap ada mukjizat datang, mereka akan mengatakan
sihrun mustamir, sihirnya Muhammad yang tidak henti-hentinya. Jadi kalaupun ini terjadi, mereka mengatakan Muhammad adalah penyihir. Sebenarnya para ulama menjelaskan dari Tahir bin Asyur bahwasanya mereka meminta mukjizat-mukjizat ini bukan dalam rangka untuk beriman, tapi dalam rangka untuk mengejek Muhammad. Ya. Artinya mereka tidak bakalan beriman, cuma ngejek aja, Muhammad enggak bisa sih bikin kayak gini-gini ya. Enggak bisa. Dan memang urusan mukjizat bukan urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Allah membongkar seluruh mukjizat yang mereka kehendaki, maka tidak ada faedah ujian. Bukankah mereka diuji? Ya, hanya diberi sebagian simbol-simbol mukjizat. Kalau semua keinginan mereka ditampakkan, pingin misalnya Tuhan hadir, pingin Al-Quran, ini namanya bukan ujian. Keluar daripada hikmah mereka diuji di atas muka bumi ini ya. Ya. Jadi intinya mereka ingin ngejek, mereka minta syarat-syarat ayat-ayat ini atau mukjizat-mukjizat ini dalam rangka untuk mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka merasa mereka tidak bakalan beriman. Tetapi Allah mengatakan illa ayyasha Allah. Kalau Allah berkehendak mereka bisa beriman. Meskipun hati mereka seperti itu, kalau Allah berkehendak mereka bisa beriman. Tapi Allah tidak berkehendak mereka beriman karena hati mereka sudah hancur, sudah keras, membatu ya, menghitam. Walakinna aktsarahum yajhalun. Akan tapi kebanyakan mereka jahil, kebanyakan mereka jahil ya. Di antara kejahilan disebut ahli tafsir ada dua kejahilan mereka ya. Yaitu kejahilan pertama ya, mereka menyangka bahwasanya keimanan di tangan mereka. Kejahilan mereka walakinna aktsarahum yajhalun, mereka menyangka keimanan di tangan mereka. Kalau datang ayat mereka bakalan beriman. Maka Allah jelaskan keimanan bukan di tangan kalian. Illa ayyasha Allah, masalah iman dan tidak itu urusan Allah. Ya, betapa banyak sebab keimanan datang namun orang tidak beriman. Terkadang seorang dengan sebab sedikit dia bisa beriman. Jadi masalah iman enggak iman bukan urusan kalian. Bukan di tangan kalian orang musyrikin. Ini banyak orang jahil tidak mengerti, menyangka bahwasanya keimanan di tangan mereka. Jawabannya tidak. Keimanan, hidayah milik Allah semata. Kejahilan yang kedua, ya mereka menggantungkan keimanan mereka di atas ayat-ayat tersebut, di atas mukjizat-mukjizat tersebut. Ya, padahal keimanan tidak harus digantungkan kepada mukjizat-mukjizat. Ya, ya harus sesuai dengan mukjizat yang mereka kehendaki. Banyak hal yang sudah Allah turunkan, banyak keajaiban yang sudah Allah turunkan. Banyak bukti-bukti yang sudah Allah turunkan ya, Al-Qur'an dan yang lainnya yang sudah cukup membuat mereka beriman ya. Tetapi ketika mereka menggantungkan keimanan mereka dengan mukjizat-mukjizat yang mereka minta, ini adalah kejahilan mereka. Inilah dua kejahilan yang mereka miliki. Yang pertama mereka menyangka bahwasanya keimanan di tangan mereka adalah keimanan hidayah murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mereka menyangka bahwasanya keimanan itu hanya bisa diperoleh kalau turun mukjizat yang mereka persyaratkan. Jawabannya tidak. Betapa banyak orang beriman tidak harus dengan mukjizat-mukjizat yang mereka pinta tersebut. Kemudian kita lanjutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura walau syaa'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Ayat ini di antara faedahnya ya adalah untuk menjadi pelipur lara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi dimusuhi oleh kaumnya, dimusuhi oleh kerabatnya, dimusuhi oleh sukunya, suku Quraisy. Ya, maka Allah jelaskan, ya Rasulullah, sungguhnya bukan kamu saja yang ada musuh-musuhnya. Sungguhnya setiap nabi ada musuhnya. Makanya Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Setiap nabi ada musuhnya. Musuh tersebut syayatinal insi wal jinni, dari golongan setan manusia dan golongan setan jin. Maksudnya setan manusia ini maksudnya saking buruknya maka disifati dengan setan ya. Adapun jin ada jin kafir, jin musyrik, mereka setan. Syayatinal insi wal jinni. Allah jadikan musuh-musuh bagi setiap nabi. Ini dalil bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu, kebaikan maupun keburukan adalah atas takdir Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara akidah Ahlussunnah wa nu'minu bil khairihi wa nu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Allah sengaja menguji para anbiya, para nabi dengan menjadikan bagi setiap nabi ada musuh. Musuh tersebut setan-setan manusia dan setan-setan jin. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata adu. Adu itu adalah kata yang singular, yaitu mufrad. Kalau kita artikan, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi seorang musuh. Padahal musuh tersebut Allah jelaskan setelahnya. Syayatinal, yaitu jamak, plural, setan-setan manusia dan setan-setan jin. Tetapi sebelumnya Allah sebutkan adu, satu musuh, mufrad, singular. Ya, setelah itu Allah sebutkan lafal jamak. Kata para ulama, karena setan-setan ini semua bersatu padu, satu hati, ya, satu visi, satu misi. Sehingga meskipun mereka jamak dianggap satu oleh Allah Subhanahu wa taala karena sama-sama menjadi musuh setiap nabi. Ketika Allah mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya setiap nabi ada musuhnya, ini pelipur lara bagi nabi bahwasanya bukan dia yang pertama diuji. Bukan Muhammad SAW pertama diuji dengan musuh-musuh dari kalangan syaitan, jin dan manusia, tapi nabi-nabi, setiap nabi sebelum Rasulullah SAW juga diuji demikian. Kemudian Allah sifati tentang musuh-musuh tersebut, kata Allah, yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Yang di mana setan-setan tersebut saling mewahyukan di antara mereka. Wahyu itu adalah pembicaraan yang bil khufya, dengan diam-diam, samar, dengan bisik-bisik dan semisalnya, ya. Di mana setan-setan tersebut saling memberi wahyu di antara mereka, memberi ilham di antara mereka, memberi bisik-bisik di antara mereka, zukhrufal qawli ghurura, yaitu kata-kata yang indah untuk menipu manusia, ya. Jadi kemaksiatan atau kesesatan, kekafiran, kesyirikan tidak akan dihidangkan begitu saja murni, tapi harus dibungkus dengan keindahan, harus diberi casing yang indah supaya bisa laku. Dan ini yang pakar hal ini adalah para setan. Ya. Semuanya bisa di-casing, dipasang casing, mau syirik, mau kerusakan, mau kemaksiatan, bisa dipasang casing sehingga nampaknya indah. Gururan sebagai bentuk penipuan kepada manusia. Allah berfirman, "Allah syaa rabbuka ma fa'alu." Kalau Allah berkehendak, mereka tidak akan melakukannya. Ini juga menegaskan bahwasanya semua terjadi atas kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, mereka tidak bisa melakukan demikian. Tapi Allah berkehendak, ya. Allah ciptakan iblis, Allah berkehendak. Allah ada Fir'aun, Allah berkehendak. Ya, semua di dalam kehendak Allah dan semua ada hikmah yang Allah kehendaki di balik itu semua. Dan ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Fadharhum ma yaftarun, tinggalkanlah mereka dengan apa yang mereka buat-buat, ya. Ini seakan-akan ada ancaman bagi mereka. Biarkan mereka. Wa ma yaftarun, tinggalkan mereka dan tinggalkanlah aktivitas mereka, kerusakan mereka. Biarkanlah wahai Muhammad. Biarkan, mereka akan ada hisabnya, ada perhitungannya pada hari kiamat. Ini dalil tentang bahwasanya musuh-musuh para nabi, kata para ulama, termasuk musuh-musuh para dai, ya. Sebagaimana setiap nabi ada musuh-musuhnya, demikian juga para pewaris para nabi, al ulama, ya. Wa innal ulama warasatul anbiya, bahwasanya para ulama adalah pewaris para nabi. Sebagaimana para nabi ada musuh-musuhnya, para ulama juga ada musuh-musuhnya. Yang musuh-musuh tersebut saling mewahyukan di antara mereka, saling dukung-mendukung. Bahkan syaitan datang memberi ilham kepada mereka. Beri ilham kepada mereka untuk menyampaikan syubhat. Didikte oleh syaitan, ya. Setan-setan manusia didatangi oleh setan jin, didikte untuk menyampaikan syubhat. Nanti akan kita sampaikan contohnya, ya. Jadi datang setan jin mendiktekan syubhatnya gini, jawab begini, bantah begini. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk menghalalkan yang haram, dalam rangka untuk mengindahkan kesyirikan, dalam rangka untuk membuat indah kemaksiatan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, ya, dan sekarang sebagian ulama membawakan kepada contoh nyata zaman sekarang adalah dengan adanya sosmed, internet, betapa banyak kerusakan yang jadi indah. Yang banyak orang-orang yang tertarik untuk melihat kerusakan-kerusakan tersebut sebagai suatu keindahan, sebagai suatu kelezatan, ya. Isinya syubhat, isinya syahwat, ya. Tetapi kelezatan, keindahan, ya. Orang senang nonton, orang senang mendengar, ya. Kata Allah, "Walistasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah waliyardawhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman, litasgha. Al-isgha yaitu condong, ya. Afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah.
Dengan adanya tipuan-tipuan tersebut, ya, kata-kata indah yang menghiasi kemaksiatan, kesesatan, kesyirikan, kekufuran, menjadikan hati-hati orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat condong kepada perkataan tersebut. Mereka yang senang untuk mentongkrongi itu semua. Waliyardauhu, sehingga akhirnya menjadikan mereka ridha. Mereka saksikan, ternyata benar ya. Kesyirikan dihiasi, kemaksiatan dihiasi, riba dihiasi, ya. Kemaksiatan, kekufuran, semuanya dihiasi. Ada orang-orang memang setan-setan manusia yang telah diberi wahyu oleh setan-setan jin untuk melegalkan itu semua dengan berbagai macam dalih mereka ungkapkan. Orang-orang yang hatinya memang tidak beriman kepada hari akhirat condong dengan hiasan-hiasan tersebut, menarik sesuai dengan hawa nafsunya. Pas ini pas benar ya, logis begitu. Logis ya. Padahal ngawur. Waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Setelah mendengar, tertarik, ridha, aksi, mempraktekkan. Kata Allah, walitasgha ila, ini langkah. Walitasgha ila, jadi langkah pertama setan-setan kerjasama mengindahkan kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan, syahwat dan yang lainnya. Setelah itu yang tertarik banyak orang-orang yang tidak beriman pada hari akhirat, yang ikut hawa nafsu mereka. Setelah mereka memperhatikan, waliyardauhu, mereka ridha, berarti benar ini. Apa yang disampaikan ternyata benar. Padahal isinya syubhat. Kemudian waliyaqtarifu, setelah mereka dengar, mereka ridha, mereka aksi, mereka kerjakan. Kata Allah, waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Biarkan mereka lakukan apa yang mereka lakukan. Sama, ini juga ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Allah datangkan dalam isim fi'il muqtarifun, isim fa'il muqtarifun, ini sama seperti maknanya seperti fi'il mudhari', yaitu biarkanlah mereka lakukan apa yang sedang mereka lakukan dan akan mereka lakukan. Biarkan mereka. Saya akan mengatakan, biarkanlah mereka melakukan apa yang sedang mereka lakukan dan akan mereka lakukan. Biarin saja wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Ayat berikutnya, afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq fala takunanna minal mumtarin. Ayat 114, Allah berfirman, katakanlah wahai Rasulullah, maksudnya, maka patutkah aku mencari hakim selain Allah? Afa ghairallahi abtaghi hakaman? Apakah aku harus mencari hakim selain Allah? Wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Allah yang telah menurun kepada kalian Al-Qur'an secara terperinci. Ya. Walladzina atainahumul kitaba. Jadi kalian, Al-Qur'an turun untuk kita semua, termasuk orang-orang Quraisy, turun kepada manusia. Allah turunkan Al-Qur'an yang terperinci. Kemudian kalian orang-orang Quraisy menyuruh aku untuk mencari hakim selain Allah. Walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq. Orang-orang yang diberi kitab, itu ahlul kitab, tahu bahwasanya Al-Qur'an turun dari Rabbmu dengan benar, ya. Allah berhujjah dengan ahlul kitab, tahu bahwasanya Al-Qur'an itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kau termasuk orang-orang yang merugi. Ini ayat janganlah kau termasuk orang yang ragu, ya. Ayat ini menjelaskan tentang manhaj, ya, dalam mensikapi pemikiran-pemikiran yang tersebar, yang terkadang dihiasi dengan syubhat-syubhat, ya. Maka kita jangan menjadikan patokan kebenaran kepada selain Allah, ya. Yang jadi patokan kebenaran Al-Qur'an dan Sunnah. Makanya Nabi disuruh berkata, afa ghairallahi abtaghi hakaman? Apakah aku harus mencari hakim selain Allah? Ya. Bagaimana aku mencari hakim selain Allah? Sementara Al-Qur'an sudah diturunkan kepada kalian dengan terperinci, semua terperinci. Ngapain saya cari sumber-sumber kebenaran yang lain? Ngapain saya harus buka-buka hal yang lainnya? Makanya sering kita sampaikan dalam satu riwayat, ketika Umar bin Khattab membawa lembaran dari kitab suci terdahulu, Rasulullah marah, ya. Rasulullah SAW mengatakan, amutahawwikuna anta ya ibnal Khattab, ya. Kau ragu wahai Umar, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'u ila tibai." Kalau Nabi Musa masih hidup, dia akan menjadi pengikutku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau kita ingin mencari kebenaran untuk kehidupan dunia dan akhirat, tidak perlu kita mencari sumber-sumber yang lain. Al-Qur'an sudah cukup, terperinci, apalagi dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, kita boleh mungkin baca buku-buku terdahulu dalam rangka untuk yang mendukung Al-Qur'an, yang membenarkan Al-Qur'an. Ya, adapun ingin mencari hidayah, maka hendak Al-Qur'an cukup, ya. Cukup Al-Qur'an menjadi hidayah. Maka cukuplah Allah menjadi hakim dalam segala urusan. Kenapa? Wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Allah telah turunkan kepada kalian Al-Qur'an yang terperinci, ya. Al-Qur'an yang terperinci. Oleh karenanya inilah barometer kebenaran kita sekarang di dunia internet, ledakan informasi dalam bidang dunia maupun bidang agama, banyak pemikiran yang dulunya tersembunyi sekarang muncul, banyak aliran tadinya tersembunyi sekarang muncul, banyak syubhat yang tadinya tidak ada yang tahu ternyata sekarang terkuak. Maka kita harus punya Al-Qur'an dan Sunnah dalam menimbang itu semua. Jangan kita menjadikan barometer yang lain. Karena ketahuilah, sebagaimana sudah disebutkan pada ayat sebelumnya, syubhat-syubhat tersebut datang bukan dalam kondisi kosong gitu, ya. Sederhana, tidak dihiasi. Ada petugas-petugas khusus setan-setan jin yang tugasnya memberikan ilham, wahyu kepada setan-setan manusia untuk pandai berbicara, untuk pandai menghiasi syubhat mereka. Makanya terkadang kita terpukul, nih orang bicara pintar banget padahal isinya kekufuran. Orang yang berilmu ngerti ini kekufuran, tapi orang awam terpedaya. Kenapa? Dia pandai membawakan. Dia pandai membawakan. Maka kita punya barometer Al-Qur'an dan Sunnah. Kita dapati sebagian orang kaum muslimin sekarang, ya, mencari hidayah dari selain Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Itu tentunya adalah perkara yang tidak benar, ya. Baik, perhatikan di sini ada faedah yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang ayat-ayat ini, ya, bahwasanya syaitan memberi wahyu, ya, memberi ilham, setan jin memberi ilham kepada setan-setan manusia, ya. Ini memberi peringatan kepada kita untuk waspada, ya. Bahkan beliau menyinggung tentang orang-orang kaum Sufiyah, ya, yang mereka terkadang ketika melakukan ritual tertentu kemudian mereka mengatakan telah terjadi mukasyafat, Allah telah memberikan ilham kepada kami, al-waridat, datang ilmu yang dalam masuk ke dalam hati kami. Maka Syekh Abdurrahman Sa'di mengatakan, lihat, yang masuk ke hati manusia bisa jadi ilham dari Allah, bisa jadi dari syaitan. Maka mau tidak mau harus ada faisal, yaitu penunjuk kebenaran yang menjadi pemutus. Ini yang masuk ke hati kita, ini dari syaitan atau dari Allah? Bagaimana caranya? Menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai barometer. Tidak semua yang terbetik di dalam hati kita kemudian benar. Karena yang bisa memberikan ilham ke hati bukan cuma Allah. Syaitan juga memberi wahyu. Allah yang mengatakan yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli gurura. Syaitan memberi wahyu, memberi ilham, ya. Maka seorang waspada. Jangan dia mengikuti hanya sekedar kata hatinya. Ya, sebagian orang sufi, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, seperti itu. Maka ketika datang suatu, mungkin dia saking dekat merasa dekat dengan Allah, tiba-tiba dia merasa ada al-waridat, ada yang datang di hatinya, cek dulu pada Al-Qur'an dan Sunnah, benar atau tidak, ya. Kalau tidak benar maka harus dibuang dan tidak boleh dijadikan sebagai patokan. Baik, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengatakan fala takunanna minal mumtarin. Fala takunanna minal mumtarin. Janganlah sekali-sekali engkau menjadi orang-orang yang merugi. Ragu. Jangan kau menjadi orang yang ragu. Di sini konteks pembicaranya ditujukan kepada Nabi. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan kau wahai Muhammad sekali-sekali termasuk orang yang ragu. Tapi kata para ulama, ya, sebagian ulama berpendapat ini maksudnya konteksnya kepada Nabi, namun adalah ditujukan kepada setiap pembaca. Karena Nabi tidak ragu. Karena Nabi tidak ragu, ya. Dan banyak hal-hal yang Nabi dilarang, Nabi tidak melakukannya. Tapi konteksnya agar dibaca oleh orang yang membaca Al-Quran seakan-akan ditujukan kepada dia langsung. Meskipun asalnya ini ditujukan kepada Nabi. Contoh, ini Syekh Syinqiti rahimahullah dalam kitabnya Al-Azbul Munir, ya, dia menyebutkan beberapa contoh. Dia berkata,
Wa ma'lumun anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun syakkan fima auhallahu ilaihi. Kita ketahui bahwasanya Nabi tidak pernah ragu tentang apa yang Allah wahyukan kepadanya. Wa inna ma hadza ka qaulihi ta'ala wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Insan ayat 24, jangan kau ikuti di antara mereka para orang pendosa dan orang kafir. Nabi tidak ikuti pendosa dan Nabi tidak ikut orang kafir, tapi Allah mengatakan demikian, jangan kau ikuti. Khitabnya pembicaraan ditujukan kepada Nabi, tapi maksudnya kepada seluruh pembaca Al-Qur'an. Karena Nabi tidak pernah mengikuti pendosa dan Nabi tidak pernah ikuti orang kafir. Contohnya gini, Allah mengatakan wala takunanna minal musyrikin, jangan kau termasuk orang musyrik. Nabi tidak pernah syirik. Tapi konteks pembicaraan ditujukan kepada Nabi. Seperti juga firman Allah, ya ayuhan nabi ittaqillah wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Ya wahai Nabi, bertakwalah, jangan ikuti orang kafir dan orang munafik. Jawabannya tidak, ya. Jawabannya Nabi tidak pernah mengikuti mereka. Wala yakhfa anna Rasulullah sallam annahu muttaqinillah. Tidak diragukan Rasulullah bertakwa. Wa annahu la yuti'u minhum athiman wala kafuran. Nabi tidak pernah mengikuti para pendosa di antara mereka atau orang kafir di antara mereka. Wala annahu la yusyrik. Dan Rasulullah tidak pernah berbuat kesyirikan. Ya. Qad jarratil 'adatu fil Qur'an anna Allah jalla wa ala ya'muru nabiyahu alaihi salatu wassalam wa yanhahu li yusyarri'a dzalikal amru wan nahya li ummatihi. Telah datang tradisi Al-Qur'an, konteks pembicaraan ditujukan kepada Nabi, larangan-larangan, tetapi ternyata tujuannya adalah untuk syariat bagi umatnya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahu huwal qudwah lahum, karena dia adalah teladan bagi mereka. Jadi firman Allah, fala takunanna minal mumtarin, jangan sekali-sekali kau menjadi orang yang ragu. Bukan berarti Nabi ragu, enggak. Tapi ini sekedar syariat Allah tujukan kepada Nabi, tapi maksudnya adalah bagi umatnya. Tapi setelah itu Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan, la mubaddila li kalimatih, wa huwas samiul alim. Kata Allah Subhanahu wa taala 115, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, yaitu Al-Qur'an, sebagai kalimat yang benar dan adil. La mubaddila li kalimati, tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat-kalimat Allah. Wa huwas samiul alim, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yaitu Allah menjelaskan tentang barometer kebenaran tersebut, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sidqan wa adlan. Sidqan dari segala sisi pengkabarannya, semuanya benar. Apa yang disampaikan Al-Qur'an semuanya benar. Tentang masa lalu, tentang masa depan, tidak ada kebohongan sama sekali. Tentang cerita-cerita terdahulu, tentang kisah-kisah terdahulu, kisah para anbiya, kisah orang-orang saleh, semuanya yang Allah sebutkan semuanya sidqan, benar. Tidak ada yang dusta. Ya. Wa adlan, dan kalimat-kalimat Allah adalah kalimat yang adil. Itu seluruh hukum-hukum yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an semuanya adil. Tidak ada kezaliman sedikit pun. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah tidak menzalimi seorang pun. Semua yang Allah turunkan berupa syariat semuanya benar-benar maslahat bagi manusia, karena Allah lebih tahu tentang manusia daripada manusia itu sendiri, karena manusia adalah ciptaan Allah dan Allah tahu apa yang terbaik bagi mereka. Oleh karenanya semua hukum-hukum Allah itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Tinggal dijalankan. Kalau hukum-hukum Allah dijalankan pasti tentram, pasti nyaman, pasti makmur. Cuma hukum Allah tidak sesuai dengan selera masyarakat. Ya, tidak sesuai dengan selera masyarakat, sehingga masyarakat berusaha membuat hukum-hukum selain hukum Allah, dan demikianlah kondisi mereka. Ya, jadi wa tammat, telah sempurna kalimat Rabbmu. Sidqan wa adlan, jujur dari sisi pemberitaan Al-Qur'an, adlan dari keadilan dari sisi hukum-hukumnya semuanya adil. Ya. Bahkan dalam hukum yang dianggap sering dijadikan bahan ejekan oleh orang-orang kafir, yaitu tentang hukum waris dan hukum poligami. Mereka sering angkat, masih lihat bagaimana lidzakari hadzu mithlu hadzil unsayain, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan. Mereka bahas masalah ketidakadilan, tidak ada emansipasi dan macam-macam, ya. Para ulama sudah bantah bagaimana keadilan dalam ayat ini, ya. Demikian juga laki boleh menikah sampai 4, mereka habisi. Ternyata kalau kita baca pembahasan para ulama, inilah hukum yang terbaik luar biasa bagi yang bisa menjalankannya, ya. Jadi kita yakin kalau itu syariat turun dari Allah, pasti adil, pasti adil. Hukum waris turun dari Allah pasti adil. Semua hukum pasti adil. Hukum qisas, hukum hudud, hukum masalah rumah tangga, hukum dengan tetangga, hukum masalah jual beli, semuanya pasti adil. Kalau itu benar-benar syariat Allah, baik dari Al-Qur'an langsung atau melalui lisan Rasulullah SAW, maka itu pasti adil. La mubaddila li kalimati, tidak ada yang merubah-rubah
keputusan Allah, kalimat-kalimat Allah. Wa huwa samiul alim, karena Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Syariat Allah dan pengkhabaran yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an dan syariat yang Allah turunkan dibangun di atas ilmu. Allah Al-Alim yang Maha mengetahui, ya. Bukan ada sisi yang dia tidak tahu kemudian dia memutuskan membuat suatu undang-undang di atas kejahilannya, di atas sumber informasi yang keliru, yang tidak valid, atau informasi yang valid tapi tidak bisa mewakili seluruh kondisi. Manusia banyak kekurangan. Mau dibuat sensus lah, mau dibuat apalah, mendengar tidak akan bisa sempurna ilmunya sehingga akhirnya hukum yang ditimbulkan tidak sempurna. Manusia ilmunya kurang. Adapun Allah Subhanahu wa taala tahu betul apa yang terjadi di alam semesta. Apa yang sedang terjadi, yang telah terjadi dan akan terjadi. Karena semua ciptaan Allah. Ala ya'lamu man khalaq. Bukankah Allah mengetahui tentang seluruh yang Allah ciptakan? Ketika Allah tahu tentang semua, tentang apa alam semesta, isinya dan bagaimana keterkaitannya, bagaimana hubungan satu dengan yang lainnya, ketika Allah turunkan hukum, maka itu hukum yang sidqan wa adla, yang pasti benar dari sisi pengkhabaran dan pasti adil dari sisi hukumnya, ya. Wa huwa samiul alim, dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jika kau menuruti kebanyakan orang-orang di atas muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu. Jika engkau menuruti kebanyakan mayoritas orang di atas muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhanna, mereka hanya mengikuti persangkaan, mereka tidak punya argumentasi, hanya persangkaan. Wa inhum illa yakhrusun, dan mereka hanyalah berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil untuk mengkokohkan tentang barometer Al-Qur'an sebagai barometer kebenaran, ya. Karena yang menyelisih Al-Qur'an banyak. Maka Allah ingatkan, jangan kau ikuti kebanyakan orang, mayoritas manusia. Wa in tuti aktsara man fil ard, kalau kau ikuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkan kau dari jalan Allah. Ini dalil bahwasanya mayoritas bukanlah ukuran kebenaran. Mayoritas bukanlah ukuran kebenaran, dan kita lihat kenyataannya sekarang orang-orang non-muslim, orang kafir lebih banyak daripada orang Islam. Iyattabi'una illa dhanna, yang mereka itu hanyalah persangkaan. Ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah monyet, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah wali, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah dewa, ada yang menyembah macam-macam. Mereka tidak bisa merayakan sembahan mereka yang esa, yang memenuhi persyaratan Tuhan. Ya, enggak. Yang mereka ikuti hanya persangkaan dan persangkaan. Tak yang ikuti tradisi nenek moyang atau keyakinan turunan dari orang tuanya dan yang lainnya. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kau ikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkan kau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya mayoritas bukanlah ukuran kebenaran. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah taala mengingatkan tentang beberapa kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, bid'ah-bid'ah, seperti ketika beliau mengingkari orang-orang yang mengusap-ngusap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mencari keberkahan atau menempelkan tubuh mereka di kuburan Nabi dalam rangka mencari kebenaran, meskipun banyak yang melakukannya. Maka beliau ingatkan, jangan terpedaya dengan orang-orang jahil yang melakukan demikian. Beliau menyebutkan perkataan Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, ya, alaika bi tariqil huda wa la tastawhish bi qillati saliqin wa iyyaka wa turuqad dhalalah wa la taqtar bi kathratil halikin. Kata Fudail bin Iyad yang maknanya, ikutilah jalan kebenaran dan jangan kau merasa sepi dengan sedikit orang yang menempuhnya. Jalani saja, ya. Dan hati-hatilah engkau dengan jalan-jalan kesesatan, meskipun jangan kau terpedaya dengan banyaknya orang yang berjalan, yang binasa jalan di atas jalan-jalan tersebut. Jadi bukan masalah banyak berarti benar, ya. Al-Quran kita Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, ya. Karena orang latah, orang banyak kayaknya itu benar, ini salah. Tidak. Kalau kita ikut kebenaran, orang-orang penyembah, orang-orang musyrikin lebih banyak daripada orang Islam. Berarti orang Islam sesat semua. Yang di atas muka bumi ini kebanyakan orang bukan orang Islam. Kebanyakan bukan orang Islam. Allah telah mengingatkan akan hal ini tentang banyaknya mayoritas yang tersesat, seperti dalam firman Allah, wa laqad dhalla qablahum aktsarul awwalin. Sungguh telah tersesat sebelum mereka mayoritas orang-orang sebelum mereka. Allah berfirman juga, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan mayoritas manusia tidak beriman meskipun kau semangat untuk agar mereka beriman. Ya. Kata Allah, walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak
beriman, ya, tidak beriman. Setelah itu Allah berfirman, Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilih. Sungguhnya Rabbmu yang lebih tahu tentang siapa yang tersesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu siapa yang mendapat hidayah, ya. Yaitu, wahai Muhammad, sungguhnya Rabbmu lebih tahu daripada engkau dan dari seluruh makhluknya tentang orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran, ya. Dan Allah juga lebih tahu tentang orang-orang yang istiqamah, dan Allah mudahkan mereka untuk istiqamah daripada engkau wahai Muhammad dan dari seluruh manusia. Allah lebih tahu tentang siapa-siapa yang berhak dapat petunjuk, maka Allah mudahkan. Lebih tahu daripada engkau wahai Muhammad, daripada seluruh manusia. Allah lebih tahu, dan Allah lebih tahu siapa-siapa yang berhak untuk disesatkan dan menyimpang, dan Allah simpangkan. Baik, kita lanjutkan pada ayat 118, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Fakulu mimma dzukira smullah alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah dari hewan-hewan yang disebutkan nama Allah di atasnya. In kuntum bi ayatihi mu'minin, ya. Jika kalian benar-benar beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di sini kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, ya. Ini Allah akan datangkan contoh syubhat yang disebutkan oleh orang musyrikin berkaitan tentang masalah makanan. Allah sudah sebutkan sebelumnya kaidah bahwasanya yang jadi patokan Al-Qur'an dan Sunnah, itulah barometer kebenaran. Jangan ikuti syubhat-syubhat yang ternyata dihiasi dengan casing yang indah, kata-kata yang indah, logis-logis yang menurut mereka logika-logika yang indah, tapi ternyata menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Sebagai contoh, dalam ayat ini, Allah mengatakan, Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi. Makanlah dari hewan-hewan yang disebutkan nama ketika disembelih. In kuntum bi ayatihi mu'minin. Jika kalian beriman kepada ayat Allah, maka jangan ragu-ragu, makan aja. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya mafhum mukhalafahnya berarti yang tidak disebutkan nama Allah tidak boleh dimakan. Yang disebut nama Allah makan, jangan ragu-ragu. Bahkan Allah mengatakan, "Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi. Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaihi." Kenapa kalian tidak makan dari hewan-hewan yang disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah telah memperinci apa yang Allah haramkan bagi kalian kecuali illa ma turirtum ilaihi, kecuali yang kalian dalam kondisi darurat kalian boleh makan meskipun haram. Wa inna katsiran la yudhilluna bi ahwa'ihim bighairi ilm, dan banyak dari manusia yang mereka menyesatkan dengan hawa nafsu mereka. Ini dua qiraat, ada la yudhillun, menyesatkan dengan hawa nafsu mereka, ada qiraat la yadhillun, sesat dengan hawa nafsu mereka, bighairi ilm, tanpa ilmu. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin, dan Allah lebih tahu tentang orang-orang yang melanggar. Ini ayat, ya, tentang perintah untuk makan dari hewan-hewan disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti seorang beriman. Sebut nama Allah makan, ya. Bahkan Allah mengatakan, kenapa kalian tidak makan hewan-hewan yang sudah disebut nama Allah? Ini dalil bahwasanya hukum asal makanan hewan, hukum asal hewan yang sudah disebut nama Allah, maka hukum asalnya halal. Hukum asalnya halal. Dari mana kita bisa tahu dari ayat ini? Dari sisi pertama, Allah seakan-akan mencela orang yang ragu-ragu. Hewan yang sudah disebut nama Allah. Kenapa kau ragu-ragu? Sudah disebut nama Allah, makan. Kedua, yang haram sudah diperinci. Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum, dan Allah telah memperinci yang haram. Nah, berarti kalau tidak ada masuk dalam perincian, berarti hukum asalnya halal. Kalau Allah sudah masuk dalam Allah sudah tidak masuk dalam perincian tersebut, berarti hukum asal halal. Saya ulangi, ayat ini menunjukkan hukum asal makanan yang sudah disebut nama Allah, disembelih dengan nama Allah, maka hukum asalnya halal. Dari sisi Allah seakan-akan menegur orang-orang yang ragu-ragu makan dari hewan yang sudah disebut nama Allah. Jangan ragu-ragu makan. Jangan-jangan haram. Kalau haram pasti sudah diperinci. Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum. Allah telah perinci apa yang haram bagi kalian. Ya. Adapun kalau dalam kondisi darurat, illa ma turirtum ilaihi, dalam kondisi darurat, makan haram enggak ada masalah. Makan babi, makan apa, makan ular, kalau memang enggak ada makanan silakan. Kalau memang dalam kondisi darurat, kalau enggak dimakan kita bakalan mati, silakan. Ya. Kenapa? Karena banyak orang-orang menyesatkan hawa nafsu mereka. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin, sungguhnya Allah, ya, mengetahui mana orang-orang yang membuat pelanggaran, ya.
Kemudian Allah berfirman, "Wa dharu dhahiral itsmi wal batinah." Dan tinggalkanlah dosa-dosa yang nampak maupun dosa-dosa yang batin. Di sini kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya sungguh indah, dia mengatakan banyak orang tidak sadar tentang maksiat-maksiat yang dilakukan. Terkhususkan maksiat-maksiat batin. Kita maksiat zahir saja sering kita lalai. Zahir maksudnya apa? Ghibah, namimah, melihat yang haram, dengar yang haram, kan kita sering cuek, ya. Komentar yang enggak benar, itu namanya maksiat zahir. Itu pun sering kita tidak sadari. Apalagi khususan ma'asil qalb. Kata Syekh Sa'di terutama maksiat-maksiat hati. Kita lebih sering tidak sadar lagi. Sombong, suudzon, kemudian merendahkan orang lain, ya. Banyak hal, ya. Angkuh, ya. Riya, ujub, banyak penyakit hati. Maka Allah mengatakan wa dharu dhahiral itsmi wa batinah. Tinggalkan dosa-dosa yang nampak dan dosa-dosa yang dalam batin. Tinggalkan. Ya, semua tinggalkan. Cek. Sering kita ngecek hati kita ini beres atau tidak. Harus sering di-scan. Jangan biarkan, betapa banyak orang tidak sadar, kata Syekh Sa'di, tidak sadar dengan penyakit hatinya, sampai bertumpuk dia pun tidak sadar. Hatinya penuh dengan penyakit dan dia merasa dirinya hebat. Merasa dirinya wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa dia tidak pernah cek, tidak pernah belajar apa itu arti kesombongan, apa itu arti ujub. Dia tidak pernah belajar apa itu ikhlas yang sungguhnya. Innal ladzina yaksibunal itsma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Sungguhnya orang yang melakukan dosa, mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ya. Mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ya. Allah Maha tahu apa yang dilakukan oleh kita. Siapa yang melakukan dosa ada balasannya. Setelah itu Allah berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaihi wa innahu lafisq." Dan janganlah kalian makan hewan yang tidak disebut nama Allah di atasnya. Ketika disembelih wa innahu lafisq, dan itu adalah kefasikan. Taib, hewan-hewan yang dilarang dimakan yang tidak disebut nama Allah banyak. Contohnya sembelih dengan sengaja tidak sebut nama Allah. Ini tidak boleh dimakan. Contohnya sembelihan atau hewan yang mati sendiri. Ya, kemudian tidak disembelih, ini juga tidak boleh dimakan. Kenapa tidak disebut nama Allah? Kemudian misalnya sembelihan disebut dengan nama selain Allah, ini juga tidak boleh dimakan. Atau sembelihan diserahkan kepada berhala-berhala, pada jin, tidak boleh. Meskipun disebut nama Allah, tapi ternyata diserahkan untuk jin dan yang lain, uhilla li ghairillahi bih, yang diserahkan kepada Allah, maka hukumnya haram. Di antara hewan-hewan tersebut ini yang haram adalah yang bangkai, hewan bangkai yang mati dengan sendirinya. Ya. Ketika itu disebutkan dalam sebagian hadis riwayat, orang-orang musyrikin kasih syubhat. Ini saya yang sampaikan tadi, ini contoh syubhat. Allah contohkan bagaimana setan memberi ilham kepada orang musyrikin. Mereka datang kepada Nabi SAW ketika Nabi mengatakan bahwasanya kalau disembelih baru halal, kalau tidak disembelih mati sendiri haram. Syubhat mereka gimana? Logis banget. Mereka bilang gini, "Wahai Muhammad, ini yang disembelih, kalian yang nyembelih halal. Kalian yang matikan halal. Tapi kalau Allah yang matikan, kalian bilang haram. Kalau kalian yang matikan bilang halal, kalau Allah bilang, bukankah kalau ada bangkai mati sendiri yang matikan siapa? Allah yang matikan. Tapi kalau Allah yang matikan kenapa haram? Kalau kalian yang matikan kenapa halal?" Syubhat. Logis ya. Maka ya, ini dari mana? Dari setan. Mereka mungkin tidak punya ide seperti itu, tapi setan kasih ide, dan itu banyak. Ahlu syubhat yang kasih ide setan. Ya. Kenapa kalau kalian yang nyembelih halal? Kalau kalian yang bunuh halal. Kalau Allah yang matikan haram. Apa kalian lebih mulia daripada Allah? Gampangnya demikian. Maka Allah bantah, ya. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaihi. Yang patokannya adalah menyebut nama Allah. Justru dengan menyebut nama Allah itulah pengagungan terhadap Allah. Itu mati tidak ada menyebut nama Allah. Ya. Yang jadi patokan adalah menyebut nama Allah sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Ya, justru kalau kita makan yang tidak disebut nama Allah, tidak mengagungkan Allah namanya. Tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan setelah itu, "Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum." Sungguhnya setan-setan beri wahyu kepada wali-walinya untuk mendebati kalian. Ada setan-setan punya kasih wahyu sama pengikutnya untuk mendebat kebenaran. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian taat kepada mereka, innakum lamusyrikun, kalian juga musyrik. Artinya kalian taat dalam penghalalan yang haram. Ya, dan ini namanya syirku ta'ah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittakhadhu ahbaram wa ruhbanum arbaba min dunillah." Mereka menjadikan
pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Bagaimana dijadikan Tuhan? Bukan disembah, tetapi kalau mereka menghalalkan yang haram, mereka ikut menghalalkan. Kalau para pendeta atau para rahib-rahib mengharamkan yang halal, mereka ikut mengharamkan. Nah, Allah mengingatkan kalau kalian ikut-ikutan menghalalkan apa yang mereka haramkan dengan logika tadi, innakum la musyrikun, kalian sungguh-sungguh musyrik sama seperti mereka karena menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab, demikian saja yang bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum sekalian, terutama kawan-kawan di Bekasi. Ya, ada mungkin musibah banjir dan yang lainnya. Semoga musibah tersebut mengangkat derajat antum dan mengurangi dosa-dosa kita semuanya ya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.